Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fauzi. Tujuan membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah penelitian kualitatif. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori pula. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Jadi, di dalam penelitian kualitatif, semakin dalam data yang diteliti, maka semakin bagus pula hasil yang akan diraih oleh peneliti. Untuk merumuskan suatu judul penelitian yang baik dan benar, maka peneliti harus memperhatikan variabel-variabel yang akan diteliti dan harus memperhatikan pendekatan secara kuantitatif atau kualitatif yang nantinya akan diteliti oleh seorang peneliti. Judul harus mengandung satu atau dua variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan bahwa judul harus menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Judul penelitian yang baik pula adalah judul penelitian yang menggunakan kalimat pernyataan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Latar belakang penelitian adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang adalah: yang pertama, ada kondisi ideal. Kondisi ideal ini mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Yang kedua, ada kondisi faktual atau baku, yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini, menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah, sehingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian tersebut. Yang ketiga, tidak lupa, yaitu ada solusi, di mana solusi yang dimaksud dalam latar belakang ini ialah saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pembahasan. Baik, selanjutnya cara merumuskan suatu rumusan masalah yang baik dan benar. Seorang peneliti harus memperhatikan karakteristik di dalam membuat suatu rumusan masalah. Yang pertama, spesifik, artinya langsung ke titik penjelasan atau langsung ke titik pertanyaan, karena jika dideskripsikan akan menghilangkan suatu esensi di dalam suatu masalah tersebut. Yang kedua, bersifat baru dan asli, dalam arti bahwa pertanyaan penelitian sebagaimana disebutkan yang seperti spesifik, melibatkan perspektif atau pendekatan baru untuk melihat masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, relevan. Relevan ini artinya relevan dengan topik yang dibahas dalam komunitas ilmiah atau penelitian atau pembahasan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, menarik perhatian. Menarik perhatian yang dimaksud ialah dalam arti bahwa pertanyaan penelitian yang diajukan juga menjadi perhatian para peneliti yang berfokus pada bidang yang sama. Baik, selanjutnya saya akan membahas kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu bagian yang penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Adapun tujuan dari kajian pustaka ini yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun isi yang menjadi suatu muatan yang ada dalam kajian pustaka yaitu ada indikator-indikator pembahasan, yaitu menjelaskan teori-teori yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.
atau bisa disebut dengan penelitian terdahulu. Yang kedua itu ada kerangka berpikir, yaitu suatu kerangka di mana kerangka berpikir itu menggambarkan isi penelitian itu secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada rumusan hipotesis. Baik, selanjutnya bagaimanakah kedudukan teori di dalam penelitian kualitatif? Tidak mungkin suatu peneliti melakukan penelitian tanpa teori, dan tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian. Teori menyediakan konsep-konsep yang saling berhubungan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data. Jadi, kegunaan teori-teori tersebut yaitu tidak lain teori sebagai alat bantu dan menafsirkan data, dan juga teori di dalam penelitian kualitatif itu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, setelah membahas bagaimana kedudukan suatu teori di dalam penelitian kualitatif, di sini saya akan membahas yang selanjutnya, yaitu apa itu penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan artinya penelitian yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti, di mana pokok pembahasan atau indikator pembahasan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu tersebut sama dengan pokok pembahasan atau indikator pembahasan yang dilakukan oleh penelitian saat ini. Nah, apakah tujuan dari penelitian relevan terdahulu tersebut? Yaitu untuk meyakinkan seorang pembaca, dan juga untuk lebih meyakinkan penulis untuk lebih meningkatkan realitas penelitian yang dilakukan. Artinya, dengan adanya penelitian terdahulu yang relevan, maka seorang peneliti akan lebih yakin bahwa penelitiannya tersebut akan lebih bersifat realistis, sehingga pembaca lebih percaya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Pembahasan selanjutnya tentang kerangka berpikir. Apakah kerangka berpikir itu? Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang merupakan konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel-variabel yang satunya dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kerangka berpikir tersebut dibuat dalam bentuk diagram atau juga skema, dengan tujuan untuk dapat mempermudah memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari di tahap selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang apakah pendekatan penelitian itu. Pendekatan penelitian merupakan suatu cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Jadi pendekatan di sini dipahami sebagai cara pandang yang dipakai peneliti dalam melakukan studi. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai research approach. Nah, di dalam pendekatan penelitian ini ada 3. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian kualitatif, yang kedua ada pendekatan penelitian kuantitatif, dan yang ketiga ada pendekatan penelitian campuran atau yang sering disebut dengan mixed method. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian yang pertama menurut penerapan. Yang pertama itu ada penelitian murni dan penelitian terapan. Jenis penelitian menurut tujuan. Yang pertama ada penelitian deskriptif, penelitian korelasi, penelitian eksploratori, dan penelitian eksplanatori. Dan adapun jenis penelitian menurut data. Yang pertama itu ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, di dalam suatu penelitian tidak mungkin tidak adanya subjek dan objek. Dimana di sini saya akan membahas sedikit saja mengenai subjek dan objek. Subjek dan penelitian yaitu seseorang yang melakukan suatu aktivitas penelitian, dan objek di dalam suatu penelitian yaitu benda
tempat atau wadah yang dijadikan suatu penelitian oleh subjek penelitian itu sendiri. Baik, terima kasih untuk semua penonton dan khususnya untuk Ibu dosen pengampu. Maaf atas segala kekurangannya yang dikarenakan faktor-faktor yang mungkin fasilitas dan lain sebagainya. Saya menyadari bahwa presentasi saya sangat banyak kurangnya. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.